karena pemainnya sudah free. Kemudian gol kedua dari Minamino dia juga free. Nah artinya untuk bisa mencari posisi dalam kotak penalti itu tidak mudah. Nah kita butuhkan pemain seperti itu dan Ole adalah pemain seperti itu. Dan saya harapkan Ole bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia karena kita membutuhkan striker seperti Ole yang fisiknya kuat, punya kecepatan, punya intelijensia untuk mencari ruang dan tentu punya kemampuan untuk melakukan finishing. Karena jika kita punya pemain seperti Ole, tentu potensi bagi timnas. 3 calon pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia bakal main Maret tahun 2025. Nah, tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik. Saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jadi kalau Ole nanti benar-benar gabung di bulan Maret, ya missing pieces yang kalau kita lihat berulang-ulang banyak sekali. Kita waktu itu lawan Irak, di babak pertama kita sudah menekan, tidak bisa gol, di babak kedua kita kena, kan ya memang misi. Tiga pemain keturunan di Tengarai tengah menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika selesai tepat waktu, mereka siap tampil di laga melawan Australia pada Maret tahun 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Guna memperkuat skuad, PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan dapat bergabung tepat waktu. Ketiga pemain tersebut adalah Ole Romeni, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewal. Nama-nama ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan rencana perekrutan mereka untuk memperkuat lini serang dan pertahanan timnas Indonesia. Ole Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi pemain yang paling dekat dengan proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini telah tiba di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya asal Medan, Sumatera Utara, diyakini dapat membawa solusi untuk lini depan Indonesia yang belum tajam. Di Eredivisie musim ini, Romeni telah mencetak 2 gol dari 10 penampilannya. Mengutip Merdeka.com, jika semua proses naturalisasi lancar, Ole Romeni akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Nama Mauro Zelstra juga masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Bek muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasinya belum mendapatkan banyak sorotan seperti Ole Romeni. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, pemain Royal Antwerp FC, juga masuk radar naturalisasi PSSI. Meskipun belum ada langkah konkret seperti Romeni, nama Hairo menjadi perbincangan karena pengalaman dan kualitasnya di Liga Eropa. Fans timnas Indonesia berharap Hairo dapat segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi lebih dulu. Namun, hingga kini, proses Hairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih tergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan PSSI. PSSI memiliki waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. 3 pemain yang sedang diproses adalah Ole Romeni FC Utrecht, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewal Royal Antwerp FC. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka diharapkan bisa tampil pada laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Ole Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang, sementara Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia.
Erick Thohir optimis bahwa kehadiran pemain keturunan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ia juga memastikan proses naturalisasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Naturalisasi oleh Romeni sudah di depan mata, terhitung sejak dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Dengan begitu, berarti striker FC Utrecht ini akan segera dalam waktu dekat menjadi seorang WNI. Dan kabarnya ditargetkan bisa membela skuad Garuda pada tahun 2025 mendatang. Kedatangan Ole ke tanah air, hingga sudah tuntas bertemu dengan Erick Thohir. Dari situ muncul lagi ke permukaan perihal rumor naturalisasi Mauro Zelstra. Nggak main-main, kabarnya striker FC Volendam itu akan dinaturalisasi sesudah Ole jika rampung nanti. Atas asumsi itu akhirnya manajer timnas Sumarji sampai buka suara untuk menjawab semuanya. Mauro Zelstra itu sebenarnya sudah lama berkomunikasi. Minta bantu ke saya untuk segera proses naturalisasi, ujar Sumarji via kanal YouTube Soccer Lover Indosiar. Siaran langsung sepak bola online. Tapi, yang harus kita tahu bahwa permintaan pemain itu kan datangnya dari Coach Shin Tae-yong, imbuhnya. Jadi, proses pemain naturalisasi itu, awalnya datang dari permintaan atau rekomendasi Coach Shin. PSSI sendiri tidak hanya menjalankan tugas sebagai pembimbing pemain diaspora untuk diproses jadi WNI. Wewenang STY dalam memilih pemain keturunan yang tersebar di Eropa merupakan hal yang ada di dalam zona dia sebagai pelatih skuad Garuda. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan statusnya diaspora ditarik ke sini, tentunya harus ada rekomendasi dari Coach Shin, ucap Sumarji. Seperti halnya naturalisasi oleh Romeni, dia merupakan pemain yang sedari dulu masuk dalam daftar rekomendasi Shin Tae-yong untuk calon pemain diaspora skuad Merah Putih. Ketika Romeni sudah bertemu Erick Thohir, berarti tuntas sudah penantian menunggu untuk naturalisasinya. Sebab nama Ole sudah lama dinantikan oleh Coach Shin dan mayoritas fans Garuda. Striker FC Utrecht ini digadang-gadang menjadi kepingan puzzle terakhir bagi timnas Indonesia, sebab dia adalah rekomendasi terakhir dari daftar pemain diaspora yang diusulkan STY. Kedatangan Ole ke skuad Garuda tentu bisa menjadi jawaban atas kurangnya finishing yang mumpuni di lini depan. Berhubung Romeni adalah striker murni, dia memiliki kemampuan yang oke di lini depan seperti finishing yang baik dan kemampuan membaca peluang serta insting menyerang yang tajam. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to